Bisa dibilang ini upgrade-nya dikit banget kalau dibandingin sama Guard GD Starter One yang sebelum di-upgrade ya. Beda tipis banget lah ini. Harusnya sih nggak perlu naik harga lah menurut gue. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Guard GD Starter One Upgrade. Jadi yang di-upgrade itu ternyata bener-bener cuma bagian outsole-nya doang. Meskipun midsole-nya kelihatan berbeda, tapi ternyata setelah gue cobain nggak ada bedanya. Jadi bener-bener yang di-upgrade tuh outsole-nya doang. Jadi gue akan lebih banyak ngebahas soal traction aja. Sisanya nanti bakalan gue bahas cepat aja karena mirip banget lah sama Guard GD Starter One yang sebelum di-upgrade. Oke, kita mulai tractionnya. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor, nah ini berasa banget nih upgrade-nya. Jadi gue emang berasa lebih pakem sih kalau di lapangan indoor yang bersih kalau dibandingkan dengan Guard GD Starter One yang sebelum di-upgrade. Kalau yang sebelum di-upgrade tuh padahal sih tractionnya herringbone ya. Herringbone tuh biasanya hampir jarang gagal, tapi entah kenapa yang dulu itu gue pakai di lapangan indoor pun nggak berasa ngegripnya bagus gitu, kayak masih slip-slip gitu. Tapi dengan traction pattern yang baru ini berasa lebih pakem sih kalau dimainin di lapangan indoor yang bersih. Tapi kalau dibawa ke lapangan outdoor ternyata performanya hampir nggak ada bedanya sama yang pertama. Kalau dimainin di lapangan outdoor yang tipe permukaannya licin alus gitu terus berdebu, tetap nggak bisa ngegrip, slip-slip juga, dan slip-slipnya lumayan parah. Jadi ketika gue melakukan manuver kayak kepleset gitu, terus jadinya ya kadang-kadang shootnya jadi nggak masuk ya. Kita kalau udah habis kepleset kan otomatis badan kita balance-nya juga jadi hilang gitu kan, terus kaki juga jadi lebih capek tentunya. Tapi kalau abas kalian mainin di lapangan outdoor yang permukaannya kasar gitu, kayak aspal, kayak lapangan tenis gitu, aman sih, aman. Slip-slipnya nggak parah lah. Yang penting rajin-rajin wipe off aja kalau udah mulai banyak ketempelan debu. Dan ini cukup dust magnet juga sih ini. Bahan rubber outsole-nya, jadi gampang banget ketempelan debu dan gampang tebelnya gitu. Tapi bagusnya karena traction pattern-nya agak renggang-renggang gitu ya, jadi kotoran nggak gampang masuk tuh. Kemudian kalau untuk durability-nya, nah ini juga part yang menurut gue langsung kelihatan peningkatannya, kelihatan upgrade-nya kalau dibandingkan dengan yang versi lamanya. Karena kalau yang lamanya aja baru dipakai sekali outdoor itu langsung ada traction pattern yang kekikis gitu kan ya, kelihatan banget, terus kayak ada bekas-bekas kayak penghapusnya gitu. Kalau yang traction baru ini udah enggak sih, terlihat lebih kuat. Terus juga kalau gue dorong-dorong traction patternnya setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, ini juga masih cukup keras-keras. Terus bahan rubber outsole-nya termasuk yang sedikit squeaky, nggak yang sampai berisik, adalah bunyinya dikit-dikit. Untuk heel to toe transitionnya termasuk yang kurang smooth, jadi ini bagian heel maupun bagian forefootnya itu kayak dikit banget ya roundednya. Terus bagian tengahnya itu berasa flat gitu, berasa rata. Jadi kalau buat melangkah, buat lari gitu berasa nampar-nampar lantai gitu, jadi kurang smooth. Ditambah lagi ini kan bobot sepatunya berat di bawah gitu ya, karena ini kan kayak full solid rubber gitu. Kalau pakai sepatu ini tuh berasa banget kalau beratnya tuh di bawah doang, di bagian outsole-nya doang. Jadi berasa semakin nggak smooth aja heel to toe transition-nya. Kurang asik lah buat lari cepet. Lanjut ke cushion, nah ini cushionnya ternyata sama-sama aja dengan seri yang sebelumnya. Nggak berasa ada cushion abis sekalian. Dan gue juga baru ngeh, ternyata sepatu Guard GD Starter One ini tuh nggak punya midsole. Ini tuh semuanya outsole, bahan rubber outsole, terus dibikin naik sampai ke bagian midsole. Jadi ini nggak ada midsole foam. Yang berasa di bawah kaki kita itu ya udah langsung si bahan rubber outsole-nya ini. Jadi emang berasa keras lah, karena bahan rubber kan keras, nggak ada empuk-empuknya, nggak ada bouncy-nya juga. Terus bagian forefootnya berasa tipis banget. Ini aja kalau gue tekan-tekan tuh gampang banget ditekan, outsole-nya ini tipis banget. Nah kalau ngomongin court feel nih, sepatu court feel banget, berasa napak tanah banget deh.
Impact protection jelas sama sekali nggak ada. Selama pakai sepatu ini dengkul gue nyut-nyutan, jujur aja. Ini sih lebih cocok buat abas kalian yang lututnya masih sehat banget, kalau nggak yang emang yang bloods gitu. Untuk materialnya ini sama dengan yang GD Starter One yang lalu. Jadi pakai material mesh plastiki gitu, jadi butuh break-in di awal penggunaan itu masih berasa kaku. Pakai aja 1 harian gitu, kayak 4-5 game gitu. Habis itu baru berasa mulai mengikuti pergerakan kaki. Terus juga kalau dibilang breathable, enggak sih, enggak breathable. Cukup anget, apalagi kalau abas kalian main di cuaca yang panas, ini berasa anget banget di dalam sepatu ini. Padding lidahnya tipis, ini sih kalau abas kalian ngiket tali sepatu yang paling atas ini kekencengan, itu bakalan berasa di pergelangan kaki depan. Kurang nyaman. Kalau untuk padded collarnya terbilang oke, jadi udah cukup empuk, meskipun berasa kempes gitu, tapi ya udah cukup lah, cukup nyaman lah. Ketolong juga sama potongan sepatu ini yang tinggi kan ya, jadinya nggak ada heel slip. Yang penting abas kalian ngiket tali sepatunya tuh sampai lubang yang paling atas, terus juga pemilihan sizingnya tepat, udah pasti nggak ada heel slip karena potongannya tinggi. Oh ya, gue sarankan abas kalian kalau awal-awal pakai sepatu ini tuh pakai kaos kaki yang agak tinggi di atasnya, ya pokoknya di atasnya sepatu inilah ya tingginya, dan yang agak tebel juga bahan kaos kakinya supaya nggak berasa sakit nih di sekitaran collar area ini. Itu suka berasa nusuk-nusuk gitu material leathernya di awal-awal ya. Untuk fitnya abas kalian bisa samain aja sama sepatu basket guard abas kalian yang biasanya, cuma ini tuh bentuk sepatunya agak runcing gitu ya. Kalau gue berasanya sih gitu, agak runcing, atau mungkin disebabkan karena material rubber outsole-nya yang naik-naik ini tuh, yang kayak gerigi-gerigi ini kan ada yang naik ke upper material tuh. Nah itu tuh pas kena jari kelingking gue, jari kaki kelingking, jadi berasa jari kelingkingnya tuh kepentok-pentok si material rubber outsole-nya yang naik-naik ini. Lumayan sakit sih kalau dipakai berlama-lama kelingking gue. Jadi kayaknya kurang cocok deh sepatu ini kalau dipakai untuk yang kaki lebar ya. Atau kalaupun mau coba ya pastikan upsize lah. Kalau untuk lockdownnya nothing special, standar aja. Yang penting abas kalian pilih sizingnya tepat, ngiket tali sepatunya proper sampai lubang yang paling atas. Ya cukup oke lah, nggak ada heel slip, tapi memang di dalam sepatu ini masih kayak berasa gerak-gerak dikit gitu. Jadi ya standar lah lockdownnya. Terakhir untuk supportnya sih terbilang oke, nggak ada masalah. Paling kekurangannya itu ada di support bagian belakang. Jadi nggak ada TPU heel counter, ini masih lembek banget kalau gue pencet-pencet. Terus juga nggak ada shank plate, jadi torsional supportnya nggak ada. Sepatu ini tuh bisa ditekuk-tekuk kayak gini, gampang banget. Dipelintir-pelintirnya juga gampang banget. Jadi ya kurang safety sih. Memang sepatu ini sesuai namanya ya, starter kan. Emang untuk pemula, masih pelan-pelan, jadinya masih cukup aman pakai sepatu ini. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket guard GD Starter One Upgrade ini. Dan sekarang saatnya giveaway. Yeay! Gue akan memberikan 2 pasang sepatu basket guard GD Starter One. Yang pertama adalah yang bekas review ini, size 43. Dan ada satu lagi yang masih baru, masih brand new, itu size 42. Cara menangin giveaway-nya nanti gue akan posting di Instagramnya Anak Basket Channel. Jadi pastikan abas kalian yang mau ikutan giveaway ini langsung follow aja Instagram Anak Basket Channel. Gue akan tulis poin-poinnya, cara menanginnya di situ. Dan buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.